وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara jemaah, Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, majelis untuk kita tambahkan keimanan kita, untuk kita perbaiki lagi Islam kita. Karena keimanan itu harus kita update dan keislaman itu juga harus kita perbaiki kembali. Karena iman itu naik turun, iman itu akan bertambah dan iman itu akan berkurang. Bertambah ketika kita mengkaji tentang Al-Quran, mengkaji tentang ilmu agama kita. Dan iman pun akan turun ketika kita itu berbuat dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka iman mereka akan bertambah. Berarti iman kita itu perlu dicas kembali, perlu ditambah kembali, perlu dinaikkan supaya iman kita itu enggak turun. Maka kita itu mengecas iman kita, kita menambahkan iman kita itu dengan cara kita mengkaji, duduk di majelis ilmu. Ini merupakan majelis untuk mengkaji ilmu agama, dan dengan bertambah ilmu kita terhadap ilmu agama kita, maka akan bertambah juga iman kita kepada Allah Ta'ala. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita sedikit akan menyinggung tentang tujuan kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita itu kan diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Berarti kita itu ada supaya kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu ibadah itu bermacam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada membaca Quran, ada berzikir, dan yang lainnya. Termasuk meninggalkan dosa dan maksiat ibadah juga. Nah sekarang pertanyaan di sini, kita itu ibadah tujuannya apa? Kita ibadah itu tujuannya apa? Maka kita itu ibadah itu harus kita perbaiki tujuan kita, karena supaya ibadah kita itu diterima sama Allah Ta'ala. Karena syarat diterimanya ibadah itu, para ulama mengatakan syarat diterimanya ibadah itu 3. Yang pertama, orang itu harus mukmin. Sedangkan orang kafir, amal soleh mereka nggak diterima. Terus bagaimana nanti? Amal soleh mereka di hari kiamat batal, tetapi tetap Allah balas. Kebaikan orang kafir itu tetap dibalas dengan ditambahkan rezeki di dunia, ditambahkan kesehatan. Itu balasan bagi orang kafir di dunia. Tetapi di hari kiamat nggak ada manfaatnya. Di hari kiamat batal semuanya. Kemudian syarat yang kedua itu, orang itu harus ikhlas. Ibadahnya itu ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Tidak ada embel-embel dunia yang dia cari ketika dia itu beribadah. Kemudian yang ketiga itu syarat diterimanya ibadah itu harus mengikuti contoh Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad itu diutus untuk diikuti, termasuk dalam ibadah. Sehingga ibadah itu tidak bisa kita bikin sendiri.
Ibadah itu harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita pelajari satu dulu, pada kesempatan kita kali ini kita belajar satu dulu syarat diterimanya amal soleh itu. Yang akan kita kaji di sini yaitu berkaitan dengan tujuan. Sebenarnya kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita ibadah itu tujuannya apa sih? Tujuan kita itu apa? Itu berkaitan dengan hati, karena tujuan itu masalah hati. Maka itu nanti dinamakan dengan niat. Tujuan itu dinamakan niat. Niat kita apa ketika kita itu ibadah? Itu nanti yang menyebabkan pengaruh ibadah kita diterima atau tidak. Sehingga terkadang itu ada orang sholat bareng, kita sholat jamaah, sholat di masjid jamaah satu shaf, satu barisan. Tapi ada orang yang sholatnya itu diterima, ada yang tidak diterima. Yang diterima berbeda-beda juga pahalanya. Ada yang satu gunung pahala, ada yang seekor onta, seekor sapi, kambing, ayam, telur. Bahkan ada orang yang pulang gak bawa pahala. Yang bedakan apa? Yang bedakan itu hatinya. Kalau perbuatan badannya kan sama, kita gerakannya dari awal sampai akhir kan sama. Tapi yang berbeda itu hatinya. Demikian juga kita kerja ini. Kita semuanya sekarang misalkan kerja di tempat ini, di Ayam Kepuk. Walaupun kita semuanya sama di sini itu cari uang, cari nafkah, cari rezeki, tapi nanti beda. Ada yang di sini itu dapat pahala dari kerjaannya. Kenapa? Jika dia niatkan untuk mencari nafkah anak dan istrinya, ibadah jadinya. Tapi ada orang yang di sini itu dosa, cari uang malah berdosa. Kenapa? Karena dia itu tujuannya nanti kalau saya punya uang saya gunakan untuk berfoya-foya. Dosa dan maksiat, dosa dia, kerjaannya dosa. Ada juga orang yang di sini itu ya duit saja yang didapatkan, pahala nggak dapat. Demikian juga dosa nggak dapat. Kenapa? Tujuannya hanya untuk memperkaya diri. Boleh kalau memperkaya diri nggak apa-apa. Tujuannya kerja apa? Untuk supaya saya itu punya uang, nggak apa-apa. Tapi tidak ada pahalanya. Maka itu intinya itu hati itu sangat berpengaruh. Maka orang ketika beribadah itu harus memiliki keikhlasan. Kepada siapa dia itu ibadah? Maka kita ibadah itu hanya kita tujukan kepada Allah Ta'ala semata. Jangan sampai ada embel-embel dunia. Kalau kita beribadah ada embel-embel dunia, maka ibadahnya itu nggak akan diterima. Ibadahnya tidak akan diterima. Yaitu diterima oleh Allah Ta'ala. Demikian juga terkadang karena niat yang benar, amal-amal dunia itu bisa menjadi ibadah disebabkan karena niat. Maka itu memperbaiki hati itu penting. Memperbaiki hati kita itu penting. Amal kecil, ringan, tetapi ketika dikerjakan itu penuh dengan keikhlasan, itu pahalanya melimpah daripada amal-amal yang besar, tetapi ketika kita kerjakan kita tujuannya bukan untuk Allah Ta'ala. Sehingga yang paling penting itu kalau kita mau ibadah itu tujuannya apa? Termasuk sekarang kita ngaji di sini. Sekarang kita ngaji di sini, kita belajar di sini. Sekarang kita ngaji. Ngaji itu kan agama, kita ibadah itu. Kita di sini itu kan sekarang pengajian 1 jam ini kan kita itu tujuannya untuk ibadah. Karena belajar itu ibadah. Yang menjadi pertanyaan di sini setiap kita itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita duduk di sini untuk apa? Kita tujuannya di sini untuk apa? Kalau kita di sini tujuannya menggapai ridho Allah, kita ingin mendapatkan pahala Allah Ta'ala, maka duduknya kita itu ibadah, diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau kita itu duduk di sini karena perintah atasan, ya udah yang penting saya ngaji lah. Daripada kalau saya nggak ngaji nanti saya di skor atau di yang lainnya lah tuh. Wes mending saya datang. Datang tujuannya apa? Tujuannya supaya dilihat sama bosnya. Berarti apa? Ya sudah kita dapat itu. Kita dapat penglihatan orang, penilaian orang, tetapi Allah tidak akan menerima ibadah kita. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu kembalikan kepada hati kita. Kita tujuannya itu apa? Maka semua ibadah itu harus kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Ingat bahwa pasti kita itu nanti akan butuh amal soleh kita. Mungkin sekarang kita belum merasa,
Kenapa? Karena kita masih di dunia. Oke, di dunia itu yang penting Anda bisa kerja, Anda masih bisa hidup. Karena kita lebih butuh duit di dunia ini. Tapi ingat ketika nanti kita meninggal dunia, dan itu akan datang waktunya. Ketika kita meninggal dunia, maka yang paling kita butuhkan itu amal soleh kita. Amal soleh kita. Kita meninggal, kita masalah kubur. Rasulullah mengatakan yatba'ul mayyit salas. Yang mengikuti mayit itu 3. Yang mengikuti mayit jenazah sampai ke liang lahat ke kuburan itu 3. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Fayarju itsnan, yang 2 pulang. Wa yabqa wahid, yang tersisa cuma 1. Yang pulang siapa? Hartanya dan keluarganya. Dia akan pulang. Terus siapa yang akan menemani dalam kuburannya itu? Amalnya. Nah itu apa? Kita itu sangat butuh nanti amal soleh ketika kita itu melanjutkan fase kehidupan berikutnya. Maka itu ketika kita itu beramal, bersihkan hati kita. Tujuannya untuk siapa kita itu beramal? Tujuannya hanya untuk menggapai ridho Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan embel-embel dunia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikhlaskan baginya agama. Wa yuqimus sholata, dan supaya mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Berarti kita itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama. Ikhlas, tujuannya hanya untuk Allah semata. Tidak ada embel-embel kenikmatan dunia. Demikian juga Rasulullah SAW beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Jadi amal soleh itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan bagian dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, memang benar dia nanti akan dinilai hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, tapi kalau dia itu hijrah tujuannya untuk dunia yang ingin dia gapai, awim ro'atan yang kihuha, atau niatnya itu untuk perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, jadi intinya itu kita itu beramal itu tergantung pada niat kita masing-masing. Walaupun nggak kelihatan sekarang itu niat nggak kelihatan, tapi nanti akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Ada orang yang dia secara zahirnya soleh, secara zahirnya orang baik, secara zahir di pandangan kita itu orang yang rajin ibadah, tapi kita nggak tahu hatinya orang itu untuk siapa dia itu ibadah. Nanti biasanya itu Allah akan bongkar semua hati dia itu sebelum meninggal. Sebelum meninggal itu nanti akan dibongkar sama Allah Ta'ala. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan ada seorang hamba beramal-amal penghuni surga, amal-amal soleh, sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Tapi amal-amal yang dilihat sama orang, yaitu orang itu melihat dia, menilai dia itu penghuni surga. Tetapi sebelum meninggal dunia itu datang takdir Allah Ta'ala. Setelah itu dia mengamalkan amal-amal penghuni neraka jahanam. Sebelum meninggal dunia, akhirnya meninggal dunia di atas amal itu. Maka itu walaupun sekarang nggak kelihatan, memang niat itu nggak kelihatan. Kita semua di sini tuh nggak tahu itu. Setiap kita itu niatnya untuk apa. Saya pun juga perlu ditanyakan. Saya di sini kajian itu niatnya untuk apa? Itu pun juga nanti akan ditanya sama Allah Ta'ala. Maka semua amal kita itu tergantung pada niat kita. Demikian juga nanti orang beribadah itu termasuk hijrah. Kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Allah Ta'ala, kita akan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang dulu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita misalnya punya kebiasaan yang buruk ini, kita mau hijrah lah sekarang, kita mau tinggalkan. Itu pun dilihat untuk siapa. Kita meninggalkan itu untuk apa ini? Sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya,
maka hijrahnya memang benar untuk Allah dan Rasulnya, benar. Tetapi kalau hijrahnya itu karena tujuan yang lain, maka nanti di hari kiamat pun Allah menilai sesuai dengan tujuannya. Sampai ada seorang laki-laki namanya Amr bin Qais. Ada seorang laki-laki, dia itu hijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya wanita, tujuannya perempuan. Karena perempuan yang dia cintai, yang ingin dinikahi itu hijrah ke Madinah. Akhirnya dicari sampai ke Madinah. Sampai dia dari Mekah sampai ke Madinah berjalan itu. Tujuannya apa? Tujuannya secara zahirnya itu amal soleh, hijrah itu. Tetapi rupanya tujuannya itu karena wanita yang ingin dia nikahi. Akhirnya apa? Ya sudah, berarti dihitung dia itu bertobat itu karena wanita. Dan orang seperti ini adalah orang yang paling rugi, orang seperti ini. Nah itu, kalau kita itu mau beramal soleh, yang perlu kita perhatikan itu niat kita. Kita tujuannya itu untuk apa? Jika kita itu tujuannya untuk dunia, maka harus kita perbaiki lagi. Kenapa? Karena berarti kita itu orang yang paling rugi kalau seperti ini. Tetapi kalau kita itu tujuannya itu akhirat, maka kalau tujuannya akhirat, maka kita itu orang yang paling beruntung. Dan itu nanti semua amal kita itu, kita sholat tujuannya apa? Kita sholat niatnya untuk apa? Kita sekarang baca Quran tujuannya apa? Sekarang kita ngaji tujuannya apa? Itu nanti semuanya itu memiliki penglihatan nanti di hari kiamat. Allah memiliki hitungan. Walaupun sekarang nggak kelihatan, kita masih bisa menyembunyikan di hadapan Allah Ta'ala, tapi nanti orang itu akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Dan niat itu, kalau orang itu sudah punya niat kebaikan, orang itu kalau sudah punya niat kebaikan, dan rupanya orang itu nggak bisa mengamalkan. Misalkan saya punya niat, saya pengen ibadah, pengen puasa, pengen sholat untuk Allah Ta'ala. Qadarullah dia itu nggak bisa mengerjakan itu saja sudah dicatat sama Allah Ta'ala. Kita sudah dapat pahala. Kita sudah dapat pahala. Demikian juga kalau ada orang punya niat dosa, ada orang ingin berbuat dosa, qadarullah nggak jadi dia itu berbuat dosa karena ada sebuah sebab, maka itu pun dia itu dicatat juga dosanya. Nah itu niat itu penting sekali itu. Niat itu sangat penting. Ada orang itu yang dia itu nggak bisa mengerjakan karena udzur, tapi dia sudah punya niat, maka dia itu dapat pahala dari niatnya. Tadi malam misalkan ya, orang malam tidur, dia tidur itu di awal-awal. Kenapa? Tujuannya supaya saya itu bisa sholat malam sebentar dan saya itu bisa sholat subuh tepat waktunya. Akhirnya apa? Tidurnya jadi ibadah. Tidurnya jadi ibadah. Kalaupun dia itu nggak bisa bangun sampai terlambat, maka dia itu sudah dicatat sebagai pahala. Pahala dari mana? Pahala dari niatnya. Oleh itu Rasulullah SAW itu pernah beliau itu dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, kata seorang sahabat, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuzatin. Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inna bil madinati larijalan. Ada orang-orang yang di Madinah, yaitu yang gak ikut berangkat sama kita. Masirtum masiron, tidaklah kita itu menempuh sebuah jalan. Wala qata'tum wadiyan, atau kita menyeberangi sebuah sungai. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka yang di Madinah itu seperti bersama kita. Pahalanya sama kita, sama persis. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau kita itu bisa berjalan, kalau mereka nggak bisa. Habasahumul marad, mereka itu di Madinah nggak ikut berangkat karena mereka sedang sakit. Karena mereka itu sedang sakit. Illa syarakukum fil ajri, dan mereka itu mendapatkan pahala seperti kita. Kenapa? Karena mereka sudah punya niat. Mereka sudah punya niat, cuma mereka itu tidak bisa mengamalkan niatnya karena ada udzur. Cuma kalau seandainya kita itu punya niat-niat yang baik, kita punya niat yang baik, nanti saya punya niat ini, saya punya niat ini, saya punya niat ini, itu sudah dicatat kebaikan sama Allah Ta'ala, kita sudah dapat pahala. Kalau seandainya memang kita nggak bisa mengerjakan, tetap Allah akan mencatat itu sebagai kebaikan. Demikian juga apa? Demikian juga kalau orang itu punya niat dosa, walaupun tidak mengerjakan niat itu, tetapi dia itu sudah ditulis dosanya. Kenapa? Karena niat. Karena niat. Maka itu walaupun orang nggak tahu, walaupun nggak ada yang tahu kalau dia itu punya niat jahat,
Cuma nggak jadi mengerjakan karena sebabnya itu, caranya itu nggak bisa. Tapi tetap nanti akan dicatat sama Allah Ta'ala dan nanti akan ada pahalanya. Oleh itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, jika ada dua orang muslim tawuran gelut sampai akhirnya satu bawa parang, satu bawa parang, fal qatilu wal maqtulu finnar, orang yang terbunuh dan orang yang membunuh sama-sama neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh neraka. Qultu ya Rasulullah, saya bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas ada orang kelahi sama-sama muslim, semuanya bawa senjata. Maka Rasulullah mengatakan yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama neraka. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas, kita faham kalau yang membunuh orang muslim kan masuk neraka. Pertanyaanlah, kalau yang dibunuh kenapa masuk neraka jahanam dia itu? Kan dia dibunuh, jadi korban dia itu. Rasulullah mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia masuk neraka jahanam karena dia itu juga punya niatan membunuh. Ya, dua-duanya sama-sama punya niatan membunuh. Yang A pengen membunuh si B pengen membunuh si C, si A. Sama-sama pengen membunuh mereka itu. Cuma yang A itu yang berhasil. Sedangkan B nggak berhasil, tapi B juga punya niatan membunuh. Maka semuanya sama-sama di neraka. Yaitu apa maksud itu? Orang yang dia itu punya niatan dosa, tidak jadi mengerjakan, maka tetap dia itu dicatat dosanya. Ada orang punya niatan baik, nggak bisa mengerjakan, maka tetap dicatat. Walaupun nanti ada bedanya. Beda dengan orang yang bisa mengerjakan. Bedanya itu, kalau orang itu, saya misalkan dua orang misalkan A sama B, sama-sama punya niat baik, sama-sama baik, mereka berdua itu punya niat baik. Tapi bedanya si A bisa mengerjakan, si B nggak bisa mengerjakan. Bedanya itu kalau si B yang punya niat saja mendapatkan satu pahala, sedangkan si A yang bisa mengerjakan niatnya itu mendapatkan satu pahala, tapi dilipat gandakan sampai lipatan 10 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang gak terhingga sesuai dengan kekuatan ikhlasnya dia. Semakin ikhlas dia mengerjakan, pahalanya semakin berlipat-lipat. Oleh itu Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah itu mencatat semua kebaikan dan semua keburukan yang dikerjakan sama manusia. Tsumma bayyana dzalika, kemudian setelah itu baru dirinci sama Allah Ta'ala. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha, maka nanti manusia itu dalam masalah niat dan masalah amalan, mengamalkan niatnya itu ada 4 macam. Manusia itu nanti ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang punya niat kebaikan, falam ya'malha, tapi dia tidak bisa mengerjakan. Saya misalkan pengen punya niat puasa sunnah, qadarullah nggak bisa mengerjakan, bangunnya terlambat, nggak sahur. Tapi saya punya niat, saya punya niatan untuk bangun masjid, qadarullah belum bisa itu, karena pas corona misalkan ekonominya drastis turun. Tapi saya sudah punya niat dulu itu. Saya punya niat pengen baca Quran, qadarullah karena sibuk kerja akhirnya nggak ada waktu, tapi saya punya niatan. Saya pengen punya niatan menyantuni anak yatim, cuma qadarullah belum bisa, tapi saya sudah punya niatan. Rasulullah mengatakan, siapa yang dia itu punya niat baik dan orang itu belum bisa mengerjakan, katabahullahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatat satu kebaikan sempurna. Orang itu dicatat satu kebaikan sempurna. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wa in hamma biha fa'amilaha. Ini macam yang pertama. Yang pertama, orang punya niat baik dan dia itu belum bisa mengerjakan. Yang kedua, ada orang yang dia itu punya niatan baik dan orang itu bisa mengerjakan. Wa in hamma biha fa'amilaha, orang yang punya niatan baik dan orang itu mampu mengerjakannya. Katabahullahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsirah. Allah akan catat satu kebaikan akan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatannya nggak terhingga.
Kita itu kan pahala itu kalau kita mengerjakan amal soleh minimal itu 10 kali lipat pahalanya itu. Oleh itu sholat kita itu kan kita sholat sehari semalam cuma 5 kali. Umatnya Nabi Musa 50 kali. Tapi Allah Ta'ala mengatakan hiya khomsun wa hiya khomsuna. Sholat yang dikerjakan oleh umat Islam itu 5 kali, tapi pahalanya seperti 50 kali. Orang puasa Ramadan sambung lagi dengan 6 hari bulan Syawal, Rasulullah mengatakan seperti puasa setahun. Maksud setahun apa? Dikalikan 10 kali lipat. 1 bulan sama dengan 10. 1 bulan itu kayak 10. 1 Ramadan 1 bulan kita seperti puasa 10 bulan. Karena 1 kebaikan dikalikan 10. 6 hari bulan Syawal dikalikan 10 berarti 60 hari, berarti kan 2 bulan. Pas 12 bulan kita itu puasa itu. Kenapa? Karena dilipat gandakan. Dan lipatan itu terkadang sampai 700 kali lipat. Terkadang sampai lipatan gak terhingga. Kenapa? Itu sesuai dengan kadar keikhlasan. Orang beribadah semakin ikhlas, murni, gak ada tujuan dunia sama sekali, lipatannya luar biasa itu, berlipat-lipat pahalanya itu. Maka itu niat itu penting. Yaitu ibadah itu kalau kita ikhlas itu nanti akan menyebabkan berlipat-lipat pahala kita itu. Ini yang kedua. Golongan yang ketiga, Rasulullah mengatakan waman hamma bisayyi'atin, siapa yang punya niatan jelek falam ya'malha, tapi dia itu enggak mengerjakan. Dia punya niatan jelek tapi dia itu enggak mengerjakan. Katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah akan mencatat 1 kebaikan. Orang punya niatan jelek tidak jadi mengerjakan, dicatat 1 kebaikan sempurna. Ini macam yang ketiga. Macam yang keempat, wa in hamma biha, orang yang dia itu punya niat jelek fa'amilaha, kemudian dia itu mengerjakan niatnya itu, katabahullahu sayyi'atan wahidatan, orang itu akan mendapatkan 1 catatan dosa. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini, berarti kondisi kita itu ada 4 tentang masalah niat dan amalan. Yang pertama, kita punya niat baik dan kita belum bisa mengerjakan, dicatat 1 kebaikan. Yang kedua, kita itu punya niat baik dan kita bisa, alhamdulillah bisa mengerjakan, dicatat 1 kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, kita punya niat jelek dan kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak mengerjakan, maka dicatat 1 kebaikan. Yang keempat, orang punya niatan jelek dan dia itu mengerjakannya, dicatat 1 dosa. Pertanyaan di sini, lah kok di sini kan orang yang dia itu punya niat jelek tidak jadi mengerjakan, dicatat 1 pahala. Berarti kan bagus, baik. Tapi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, 2 orang muslim yang tawuran dan saling membunuh, yang membunuh dan yang dibunuh neraka jahanam. Akhirnya Rasul ditanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh kan jelas, tapi yang dibunuh kenapa dia itu di neraka jahanam? Rasulullah mengatakan karena dia juga punya niat jelek, cuma kan dia nggak bisa mengamalkan karena sudah dibunuh sama musuhnya itu. Kok seakan-akan kontradiksi seperti ini tuh? Seakan-akan kontradiksi seperti hadis yang lain juga. Rasulullah mengatakan dunia itu isinya ada 4 orang, masalah harta dan masalah rezeki dan masalah ilmu agama. Itu orang itu ada 4 macam. Ada orang yang diberikan ilmu agama, soleh, tapi dia itu orang yang dibukakan pintu rezeki, kaya raya dia itu, digunakan hartanya untuk ibadah, maka Rasulullah mengatakan ini orang terbaik. Yang kedua, orang yang punya ilmu agama tapi nggak punya harta, dia itu cuma punya niat yang baik. Lihat yang pertama, bisa sodako, bisa bikin pondok, bisa bikin masjid, bisa nyantuni ayat yatim. Dia mengatakan jika saya nanti punya harta, saya juga pengen sodako kayak teman saya nomor pertama itu. Pahalanya sama, dia mendapatkan satu pahala, bedanya pelipatan pahalanya. Yang ketiga, orang yang dia itu dibukakan pintu dunia tapi nggak dibukakan pintu ilmu agama, kaya raya tapi digunakan dosa dan maksiat hartanya. Rasulullah mengatakan ini orang paling jelek tingkatannya. Yang keempat, orang yang nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya ilmu, dia cuma punya niat, tujuan. Kalau melihat teman yang ketiga itu berbuat dosa dan maksiat, dia mengatakan nanti kalau saya punya duit, saya juga berbuat itu juga lah. Maka dosanya sama, dosanya sama. Lah di sini pertanyaan di sini itu kenapa kok kayak riwayatnya itu kok berbeda gitu, kontradiksi gitu. Tadi Rasulullah mengatakan orang yang berniat jelek dan tidak mengerjakan dicatat 1 kebaikan.
dapat satu kebaikan. Tapi hadis siapa yang punya niat jelek, orang itu tetap mendapatkan dosa gitu. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan itu? Kata para ulama, kalau orang itu punya niat jelek, kemudian orang itu tidak mengerjakan, pertanyaan yang menjadi pertanyaan itu, motifnya apa? Kamu itu nggak mengamalkan, sebabnya apa? Ini kamu punya niat jelek, ini niat jelek, tapi nggak jadi mengerjakan itu, kenapa gitu? Kalau nggak jadi mengerjakan itu karena takut kepada Allah Ta'ala, saya takut sama Allah Ta'ala, saya tidak mau mengerjakan karena saya takut diazab sama Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan satu pahala. Orang yang meninggalkan niat, dia punya niat jelek tidak dikerjakan, kalau motifnya itu karena Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan satu pahala. Tapi kalau dia itu punya niat jelek, tapi bukan karena Allah dia itu meninggalkan, bukan, tapi sebabnya nggak ada, ketahuan sama orang, akhirnya nggak jadi, maka dia tetap mendapatkan satu dosa. Tetap mendapatkan satu dosa. Misalkan ada orang, dia sudah punya niatan jelek, niatan mau minum khamr, niatan mau minum khamr, akhirnya dia itu pergi ke warung mau beli khamr. Sampai di warung, rupanya temennya juga di situ juga. Duh, teman saya di sini, nggak jadilah. Nanti ketahuan saya kan. Akhirnya saya nggak jadi. Nggak jadi kenapa? Bukan karena takut sama Allah Ta'ala, bukan. Tapi nggak jadi kenapa? Karena ada temennya atau bapaknya, mertuanya di situ. Akhirnya nggak jadilah minum khamr. Maka tetap orang itu mendapatkan dosa satu. Tetap dia dicatat sebagai dosa. Tapi kalau dia itu nggak jadi kenapa? Saya itu tadi diingatkan sama yaitu masuk masjid sholat Jumat, padahal niat saya setelah sholat Jumat saya mau minum khamr itu, tapi saya diingatkan masalah dosa minum khamr, akhirnya saya nggak jadilah, saya takut sama Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan satu pahala. Demikian juga contohnya misalkan ini, orang yang dia itu mau berzina atau pacaran dan yang lainnya lah, dia sudah sama pacarnya itu sudah jalan ke tempat, sebuah tempat misalkan itu, kodor Allah pas waktu itu Satpol PP sedang lewat gitu, ya wis akhirnya nggak jadi, wis ketangkap sama Satpol PP, ketahuan nanti kan, dosa, tetap dia itu berdosa. Tapi kalau dia itu meninggalkan karena takut sama Allah Ta'ala, maka dia itu mendapatkan pahala. Oleh itu ada sebuah cerita, ada orang yang dia ada tiga orang itu yang masuk gua safar, akhirnya mereka itu 3 orang itu masuk gua istirahat. Ketika tiga-tiganya sudah masuk gua, tiba-tiba pintu gua itu ditutup sama batu besar jatuh. Jadi ada batu besar jatuh nutup pintu gua. 3 orang itu mencari celah keluar, nggak ada sama sekali celahnya. Mau ke sana nggak ada, mau didorong pintunya, batunya nggak bisa. Akhirnya mereka tinggal nunggu mati mereka itu. Setelah itu mereka bertiga itu kumpul. Ini caranya gimana solusinya itu? Akhirnya mereka tidak ada cara kecuali mereka minta bantuan sama Allah Ta'ala. Akhirnya tiga-tiganya sepakat, udah kita cari amal soleh terbaik yang kita kerjakan, yang paling ikhlas kita gunakan untuk doa. Akhirnya satu-satunya itu mereka maju berdoa masing-masing. Yang satu cerita dia itu bakti sama orang tua, sampai akhirnya dia itu baktinya itu sampai dia itu nunggu orang tua berdiri bawa susu, orang tuanya rupanya tidurnya itu subuh, dari malam sampai subuh itu berdiri untuk menjaga orang tua. Setelah itu dia mengatakan, wahai Tuhanku, kalau memang amal saya itu ikhlas, tolong selamatkan kami dari gua ini. Pintunya itu atau batunya itu bergeser, cuma mereka belum bisa keluar. Akhirnya yang kedua cerita, dia cari amal terbaik yang dia pernah kerjakan itu apa? Rupanya dia dapat ingat sebuah ceritanya dia sendiri. Dia mengatakan, wahai Tuhanku, saya dulu itu punya sepupu saya itu orang cantik sekali itu. Sampai saya berkali-kali itu mau ngajak berzina dia, cuma dia nggak mau. Akhirnya saya cari uang, saya nanti cari momen ketika dia lengah atau dia itu butuh uang, saya akan saya berikan uang, tapi dengan syarat berzina. Sampai benar, akhirnya dia menjadi orang kaya. Kemudian keluarganya perempuan itu lagi hancur-hancurnya ekonominya itu. Tidak ada yang bisa bantu kecuali datang ke pemuda itu. Maka wanita itu datang. Kemudian pemuda mengatakan, iya saya kasih 100 dinar uang emas, 100 dinar, tapi syaratnya kita berzina. Akhirnya perempuan itu sudah nggak ada cara kecuali iya. Sampai akhirnya mereka berdua telanjang. Laki-laki sudah di atas, sudah mau berzina itu, tapi perempuan itu mengatakan, wahai pemuda, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala.
Jangan engkau pecahkan cincin keperawanan seorang wanita kecuali dengan cara yang halal, yaitu dengan cara pernikahan yang syar'i. Subhanallah, diingatkan masalah takut sama Allah Ta'ala, pemuda itu ketakutan. Pemuda itu ketakutan. Akhirnya apa? Tidak jadi berzina. Kemudian perempuan itu disuruh pulang. Setelah itu uangnya dikasih. Setelah itu dia mengatakan, Tuhanku, jika memang ini amal saya itu ikhlas karena engkau, tolong mudahkan saya untuk bisa keluar dari pintu gua ini. Akhirnya pintu guanya bergeser. Tapi mereka belum bisa keluar, tinggal sedikit. Belum bisa keluar tapi itu. Akhirnya yang ketiga maju. Yang ketiga berdoa, Tuhanku, saya dulu itu punya pegawai. Kerja pas musim pocokan, musim gajian, orang itu nggak datang. Saya cari alamatnya kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya ya udah, uangnya saya ambil, saya kembangkan. Jadi sukses uang itu. Tapi itu tetap uangnya dia gitu. Maka ketika sudah sukses, sudah bertahun-tahun, tiba-tiba pegawai itu datang. Kemudian datang ke saya, minta, bos, mana dulu bagian uang saya? Saya dulu ketika gajian saya pergi keluar kota, urusan akhirnya saya nggak pulang gitu. Nah setelah itu saya pengen minta. Akhirnya saya bawa pegawai saya tunjukkan, ini uang kamu ini uang kamu semua. Satu lembah ternak semua lengkap, sapi, kuda, onta semuanya ada. Ini uang kamu semua itu. Akhirnya orang itu mengatakan, bos jangan tertawa, jangan ngeledek saya itu. Saya minta duit saya saja itu. Enggak, duit kamu dulu saya kembangkan jadi seperti ini. Dan ini uang kamu semua itu. Akhirnya duitnya diambil semua, hartanya diambil semua, ontanya, kambingnya, sapinya semuanya diambil sama dia itu. Dan tidak menyisakan sedikit pun untuk saya. Dan saya nggak apa-apa karena bukan milik saya itu. Setelah itu dia mengatakan, Tuhanku, jika memang itu ikhlas karena engkau, tolong selamatkan kami dari pintu gua ini. Akhirnya pintu guanya itu tergeser lagi batunya tadi. Akhirnya mereka bisa selamat. Akhirnya mereka semuanya bisa keluar dari gua itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan itu ceritanya di sini menunjukkan orang ketika meninggalkan dosa yang dia niatkan. Dia pengen berzina tadi. Pemuda itu kan pengen berzina itu. Sampai sebabnya itu sudah mau berzina sudah ada. Tapi karena takut kepada Allah Ta'ala, akhirnya ditinggalkan. Orang-orang yang meninggalkan dosa karena takut sama Allah Ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan satu pahala. Tapi kalau ada orang meninggalkan dosa bukan karena takut sama Allah Ta'ala itu, bukan, tapi karena takut dilihat orang, atau karena dia itu nggak ada sebabnya, yaitu karena pengen curi, tapi ketika mau mencuri rupanya rumahnya itu kuncinya nggak bisa dijebol, akhirnya pulang. Maka dia tetap berdosa. Kenapa? Karena dia itu meninggalkan dosa bukan karena takut sama Allah Ta'ala, tapi meninggalkan dosa itu karena sebabnya itu nggak ada. Sebab berbuat dosa itu nggak ada. Maka itu niat itu penting. Kita itu harus kita bersihkan hati kita. Ketika kita ibadah, sudah ibadah tidak ada embel-embel dunia. Kalau kita itu aktivitas dunia, sertakan juga embel-embel akhirat gitu loh. Contohnya kita kerja di sini, niatkan ketika kita kerja itu bukan hanya untuk cari uang saja, tapi niatkan kita cari uang itu untuk apa? Memberikan nafkah. Yang pertama, kalau kita perempuan yang nggak wajib memberikan nafkah, bagaimana tujuannya? Tujuannya untuk menjaga harga diri kita, supaya kita tidak ngemis-ngemis sama orang. Akhirnya apa? Kita itu dapat uang, iya, tetapi kita dapat pahala karena niat kita. Ya. Kalau kita itu ibadah murni, tidak ada embel-embel. Kalau kita ibadah ada embel-embelnya, maka ibadah kita nggak akan diterima sama Allah Ta'ala. Kita sholat duha, mempeng, ada orang sholat duhanya rajin sekali. Ketika ditanya, kenapa kamu rajin sekali sholat duha itu? Supaya bisnis saya lancar. Apa sholat duhanya batal? Tidak ada pahalanya sama sekali. Orang puasa, kenapa kamu puasa? Supaya saya langsing, misalkan diet. Berarti dapatnya dietnya saja. Dietnya saja. Saya puasa kenapa? Supaya saya sembuh penyakit saya. Berarti dia cuma dapat sembuhnya, tapi pahalanya tidak. Bahkan orang itu berbuat dosa dan maksiat, orang seperti itu. Sehingga harus kita bersihkan hati kita, tujuan kita itu ibadah itu untuk siapa? Kita di sini kita kerja, demikian juga kita ibadah. Kehidupan kita kan seperti itu. Jangan sampai malah karena niat yang keliru sampai akhirnya amal soleh yang kita kerjakan itu malah menjadi penyebab kita itu masuk neraka jahanam. Karena ada orang seperti itu. Ada orang seperti ini. Sampai Rasulullah mengatakan, "Thalathun awwalu man tusya'aru bihin nar yaumal qiyamah." Ada 3 orang pertama yang dibakar di neraka jahanam. Ini kata para ulama mengatakan orang pertama yang dibersihkan di neraka jahanam itu 3 orang ini. Siapa itu? Yang pertama orang yang berjihad sampai meninggal dunia di medan pertempuran. Yang kedua orang yang sodakoh sampai habis hartanya untuk sodakoh.
Yang ketiga, orang yang belajar agama sampai hafal Quran 30 juz. Ini kan orang-orang hebat-hebat ini, top-top ini orang-orang ini. Akhirnya di hari kiamat dipanggil sama Allah Ta'ala tiga-tiganya itu, di sidang. Orang yang jihad ditanya, kamu gunakan apa kenikmatan yang sudah saya berikan kepada kamu? Dia katakan, wahai Tuhanku, saya gunakan untuk berjihad, bela agama engkau sampai saya mati. Allah mengatakan, kadzabta, pendusta kamu. Dulu kamu itu berjihad tujuannya bukan untuk saya, tapi tujuannya untuk dikenal sebagai seorang pahlawan, sebagai orang yang hebat. Julukan sudah kamu dapatkan, maka sekarang kamu gak dapat bagian, akhirnya diseret ke neraka jahanam. Yang kedua, orang yang sedekah ditanya, kamu sedekah tujuannya apa? Dia mengatakan, tujuannya untuk engkau wahai Tuhanku. Allah Ta'ala mengatakan, pendusta kamu. Dulu kamu sedekah supaya dikenal sebagai seorang yang dermawan. Itu sudah kamu dapatkan, kamu sekarang gak mendapatkan bagian sama sekali, seret ke neraka jahanam. Yang ketiga, orang yang mondok, orang yang belajar agama sampai hafal Quran 30 juz. Ditanya sama Allah Ta'ala, untuk apa kamu mengamalkan itu? Dia mengatakan, untuk engkau wahai Tuhanku. Allah mengatakan, pendusta. Kamu dulu seperti itu supaya dikenal sebagai seorang ustaz, seorang yang pintar, sebagai seorang yang alim. Julukan sudah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu diseret ke neraka jahanam. Oleh itu rugi sekali orang-orang yang ibadah niatnya dunia. Dunia kan sebentar, untuk apa kita capek-capek cari dunia gitu. Apalagi kalau pas musim-musim pemilu itu, Masya Allah, itu luar biasa itu kalau kita perhatikan. Orang sampai rela nyumbang untuk masjid, sampai rela bikin sembako, rela untuk ini. Tujuannya apa? Jabatan. Masya Allah, itu miliaran padahal itu. Tujuannya hanya untuk jabatan. Padahal jabatan nggak lama, cuma berapa tahun kan gitu. Ya kan? Itu saja belum tentu kita panjang umur. Ada orang sudah jabatan, sudah naik jabatan, mati setelah itu. Selesai itu. Rugi sekali kalau seandainya bahwa kita itu amal soleh cuma tujuannya untuk dunia itu. Tujuannya harta, tahta, wanita, naudzubillah. Kenapa? Sebentar sekali lah, sampai berapa tahun sih kita bisa menikmati kan itu ya. Setelah itu kita mati baru menyesal. Kenapa? Amal soleh kita dulu rupanya keliru niatnya itu. Supaya apa? Nggak ada kita bawa sampai hari kiamat. Oleh itu, niat itu harus kita kembalikan lagi, kita bersihkan hati kita supaya amal kita itu diterima sama Allah Ta'ala di hari kiamat, bermanfaat untuk kita. Jangan sampai kita capek-capek, lelah, letih kita beramal, kita beraktivitas, tetapi rupanya kita gagal, nggak sampai finish kita itu, nggak sampai finish, nggak sampai kita itu masuk surga. Itu rugi sekali. Nggak apa-apa lah sekarang itu kita capek, lelah, letih, tapi yang penting nanti kita masuk surga, terbayar capek, lelahnya, letihnya kita itu kalau kita sudah masuk surga. Tapi jangan sampai apa, lelah, letihnya kita sudah di dunia capek, tetapi malah kita itu mati malah lebih capek lagi. Minimal apa? Minimal kita capek di dunia, tapi kalau kita sudah meninggal, kita sudah tidak capek lagi. Kenapa seperti itu? Karena memang tujuan capeknya kita itu untuk Allah Ta'ala. Dan itu nanti akan terasa dalam perjalanan hidup kita, itu akan terasa. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita, pembahasan tentang masalah keikhlasan, supaya kita bisa memperbaiki hati kita kembali. Tujukan amal soleh kita itu hanya untuk Allah Ta'ala. Jangan ada embel-embel dunia sedikit pun. Walaupun apa sih tujuan kita dunia, jangan. Demikian juga kalau kita itu beraktivitas dunia, sisipi kebaikan, amal akhirat yang kita sisipi. Kita tidur, tujuannya untuk apa kita tidur? Bukan hanya untuk istirahat saja. Tidur untuk istirahat nggak apa-apa, tapi setelah itu kita niatkan, saya tidur supaya saya bisa sholat subuh. Saya makan, tujuannya untuk apa saya makan? Bukan hanya untuk makan saja, kenyang, setelah itu puasa ya, bukan. Saya makan supaya saya nanti bisa sholat, saya bisa aktivitas mencari rezeki, saya itu mampu ibadah. Bahkan orang berhubungan intim, bukan hanya berhubungan intim saja semata, bukan, kita nggak dapat pahala sama sekali itu. Niatkan kita itu berhubungan intim untuk menunaikan syahwat kita, sehingga kita tidak mencari syahwat yang haram, untuk menunaikan syahwat. Jadi supaya tidak jatuh dalam sesuatu yang diharapkan sama Allah Ta'ala. Sehingga tujuan kita beraktivitas dunia, tujuan akhirat, sehingga kita itu dapat dunia, tapi kita juga dapat akhiratnya. Ya mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada